Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk mengkonfirmasi terkait dengan apa yang sudah didiskusikan oleh teman-teman, yaitu terkait dengan pengukuran suhu. Nah, mungkin kita ulas sedikit terkait dengan suhu itu sendiri, di mana suhu itu adalah keadaan termal dari suatu benda, yang di sini membedakan antara benda yang punya derajat termal, keadaan termal yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda yang lainnya. Nah, keadaan termal ini bergantung pada energi yang ada di dalam internalnya si benda tersebut, yang itu bisa didefinisikan sebagai energi kinetik molekul zatnya, sehingga yang kita ukur ketika kita melakukan pengukuran temperatur itu adalah energi kinetiknya, tapi secara fisis yang terlihat adalah temperaturnya. Nah, alat pengukur suhu itu bisa termometer, bisa juga pirometer. Bedanya apa? Kalau termometer itu untuk mengukur suhu pada suhu biasa, sedangkan kalau pirometer itu pada suhu yang tinggi. Nah, ketika dilihat dari metode pengukurannya, alat pengukur suhu ini ada dua kelompok, yaitu yang pertama adalah alat pengukur suhu yang menggunakan metode non-listrik, dan yang satunya menggunakan metode kelistrikan. Nah, yang menggunakan non-kelistrikan ini adalah yang memanfaatkan sifat termometrik zat, yaitu adanya perubahan volume dan juga tekanan yang terjadi ketika suhu itu mengalami perubahan. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk prinsip dalam alat pengukur suhu yang non listrik. Kalau yang metode listrik itu adalah alat yang memanfaatkan munculnya tegangan ketika ada perubahan suhu. Nah, biasanya ini dilengkapi dengan sensor untuk melihat, untuk mendeteksi adanya perubahan suhu itu, sehingga nantinya akan ditransfer menjadi satu bentuk tegangan listrik. Nah, di sini kita bahas dulu terkait dengan yang prinsipnya non listrik ya. Kita mengenal ada beberapa jenis skala termometer. Nah, ini prinsipnya berdasarkan titik didih dan juga titik beku. Nah, di sini teman-teman tidak perlu menghafalkan ketika kita mau mengkonversikan antara satu derajat ke derajat yang lain. Di sini cukup teman-teman pahami bahwa yang menjadi titik bawahnya itu adalah titik ketika es melebur. Baik, di sini yang perlu dilihat adalah titik bawahnya. Titik bawahnya adalah ketika es melebur. Kemudian titik atasnya dari termometer tersebut itu adalah titik didih ketika air mencapai pada titik didihnya. Nah, masing-masing skala punya nilai masing-masing. Misalnya pada Celcius, titik leburnya itu pada 0 derajat, titik didihnya itu pada 100. Berarti kalau kita lihat rentangannya itu ada pada 100 skala. Kalau ini Fahrenheit 32, maksimalnya 212. Berarti rentangannya adalah berapa?
180 ya. Nah, ketika kita mau mengkonversikan antara satu skala dengan skala yang lain, ini kan sebenarnya panjangnya sama ya. Panjangnya sama, hanya si pembuat ini membaginya menjadi berapa. Kalau ini dibagi menjadi 100, kalau ini dibagi menjadi 180. Artinya kalau ada suatu suhu yang terdeteksi dengan derajat sekian, kalau dilihat dengan termometer yang lain, itu juga akan menunjukkan di titik itu. Tapi di titik itu, di suhu yang lain, itu nilainya berbeda. Kira-kira begitu ya. Nah, bedanya berapa? Maka kita bisa melihat dari perbandingan panjangnya. Misalnya seperti ini. Sehingga kalau di Celcius misalnya 30 derajat, kalau di Fahrenheit itu jadi berapa? Maka kita bandingkan antara panjang bawah dengan panjang totalnya. Panjang ke titik minimumnya itu berapa? Ini A aksen, ini B, ini misalnya B aksen. Nah, maka kita bandingkan panjangnya ini. Kalau di Celcius ini yang kita cari adalah yang Fahrenheit ya. Berarti panjangnya si A. Oke, sebentar. Maka yang kita bandingkan ini panjang A dengan panjang B dibandingkan dengan A aksen dan B aksen. Nah, A-nya ini berapa? Kita tadi misalnya 30 ya. 30 panjangnya berarti berapa? Bawahnya 0 berarti 30 min 0. Oke, sebentar. Nah, berarti yang A itu adalah 30 dikurangi 0, kemudian B-nya itu tadi 100, yang A aksen itu X, kita nggak tahu di titik ini menunjukkan nilai berapa, min bawahnya 32, kemudian totalnya adalah 180. Maka ini bisa kita kalikan 30 kurangi 0, 30 kali 180. Ini mungkin kita coret saja ya yang ini. Sorry. Ini dengan ini berarti 30 kali 18 itu 54 ya. 540 per 10 sama dengan X min 32. Berarti 54 sama dengan X min 32. X nya sama dengan, ini pindah ruas jadi positif 86. Nah, kenapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk menghafal? Karena itu menghafal itu kan hanya untuk 4 skala termometer. Kadang skala termometer itu bisa banyak dan juga teman-teman juga bisa membuat sendiri. Nah, kalau membuat sendiri, membuat skalanya bebas. Tapi prinsipnya dengan ini, membandingkan antara panjangnya. Kalau panjangnya itu mau dijadikan misalnya 200 gitu panjangnya. Ini sama. Kita membuat skala yang baru, misalnya panjangnya itu 200. Ini bawahnya mau 100. Ini berarti 300. Boleh. Nah, tapi konversinya bagaimana? Konversinya adalah membandingkan antara panjang ini kolom dari bawah sampai titik yang diketahui
dengan panjang totalnya. Panjang totalnya kalau ini 200, ini 100 misalnya. Ini panjang totalnya. Artinya kalau kita masukkan ke dalam rumus sebenarnya kita mau konversi itu jadinya nilai x min per nilai x max min x min sama dengan, ini misalnya termometernya yang x, y min per y max min y min. Nah, ini adalah persamaan umum ketika kita melakukan konversi, baik itu dengan menggunakan termometer yang sudah kita ketahui ataupun yang belum. Sehingga saya tidak menyarankan untuk teman-teman menghafal 9/5 berapa gitu. Karena ketika skalanya nanti berbeda, ada skala yang baru, maka nanti akan membuat bingung. Yang penting konsepnya bahwa titik rendah itu adalah titik di mana alat pengukur suhu itu digunakan untuk mengukur suhu air yang melebur. Kemudian titik atasnya itu adalah titik di mana suhu air itu mendidih. Nah, ini membaginya mau berapa tergantung dari si pembuatnya. Kebetulan kalau Fahrenheit ini selangnya 180, di mana titik bawahnya 32, maksimumnya 212 Celcius 0 sampai 100. Nah, kemudian kenapa suhu itu satuannya dalam Kelvin? Kenapa nggak Celcius? Padahal kita sering menggunakannya itu adalah Celcius ya. Itu karena kita lihat nilai absolut zeronya itu pada saat mana? Nih, nilai absolutnya adalah ini. Nilai absolut zero itu apa? Nilai dimana pada suhu ini partikel-partikel di dalam materi itu tidak bergerak sama sekali, diam, benar-benar diam. Nilai mutlak, nilai diamnya partikel penyusun, karena tadi suhu itu menunjukkan pergerakan atau energi kinetik dari partikel. Nah, pada saat nilai absolut zero ini, partikel itu tidak bergerak sama sekali. Nah, untuk memudahkan yang partikel ini tidak bergerak itu berapa? Ya, si 0 ini. Nah, makanya yang digunakan adalah Kelvin. Kok tidak Rankine? Karena Rankine ini rentangannya tinggi ya, sehingga yang digunakan adalah yang Kelvin. Itu alasan kenapa derajat Kelvin itu digunakan untuk skala satuan suhu. Tapi ini salah ya, nulisnya harusnya nggak menggunakan derajat kalau Kelvin. Yang lainnya menggunakan, tapi yang ini tidak. Nah, mungkin kita bergerak ke ini ya, bagian dari termometer, yang mana ini termometer yang non listrik, di mana ini memanfaatkan sifat pemuaian dari zat tertentu ketika mengalami perubahan suhu. Nah, bagiannya ini yang sering kita kenal itu ada bulb atau reservoir yang ini menampung cairan, yang ini cairannya nanti akan mengalami perubahan volume ketika mengalami perubahan suhu. Nah, ada batang pipa kecil. Kenapa dibuatnya kecil? Karena untuk bisa melihat perbedaan ketika terjadi kenaikan partikelnya. Nah, kemudian skalanya ini untuk sesuai tadi, apakah dia menggunakan Celcius atau apa. Nah, biasanya pengisinya ini bisa alkohol, bisa merkuri. Nah, teman-teman sudah berdiskusi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nanti kali ini bisa saya bagikan
Di sini saya buat lengkap dari termometer, bahasan terkait dengan termometer sampai pirometer. Nah, prinsipnya ketika kita mengukur itu artinya memanfaatkan hukum ke-0 termodinamika, di mana terjadi kesetimbangan thermal ketika dua buah benda berinteraksi. Nah, di sini sistemnya tertutup ya, artinya yang bisa mengalami interaksi itu adalah energinya, energi kalornya. Jadi ketika kita mengukur menggunakan termometer, itu artinya kita menginteraksikan antara dua buah benda, yaitu dalam hal ini si alat pengukurnya dengan benda yang mau kita ukur suhunya. Nah, ketika ada interaksi artinya kalornya berpindah ke sini ya. Kalau kalornya berpindah, rasionalnya gimana? Apakah sebenarnya suhunya itu yang terukur itu menunjukkan suhu sebenarnya, ataukah di bawahnya? Oke, ini yang mungkin perlu dicermati ya. Ketika kita mengukur artinya ada kalor yang berpindah dari benda ke si alat ukur ini, sehingga alat ukur ini mengalami pemuaian. Si cairannya atau pengisinya itu mengalami pemuaian. Nah, pemuaian itu yang nanti terlihat di skalanya ini. Artinya ketika ini mengalami pemuaian, kalornya itu didapat dari mana? Dari benda yang diukur. Nah, sampai kapan dia memuai? Sampai suhunya mengalami kesetimbangan termal. Nah, artinya dalam hal ini suhu yang ditunjukkan ini bukan suhu awal ketika benda itu diukur kan, karena kalau suhu awalnya artinya tidak ada perubahan kalornya, begitu ya, artinya ada perubahan sedikit. Nah, perubahannya karena ini partikel pengisinya kan sedikit ya, hanya saja ruang kapiler kecil, sehingga kenaikannya terlihat. Nah, sehingga tidak terlalu mengurangi derajat panas si benda yang diukur suhunya. Tapi itu yang diukur itu bukan sebenarnya, artinya dia mengalami penurunan suhu sampai setimbang dengan suhu yang ada di alat ukurnya, seperti itu. Oke, itu tadi kalau yang pengisi termometer yang ada pengisinya. Kalau yang prinsipnya pemuaian tapi menggunakan bimetal misalnya, ini menggunakan sensor juga. Jadi selain menggunakan prinsip bimetal, di situ ada terhubung dengan jarum istilahnya jarum untuk menunjukkan perubahan pergerakan dari bimetal ini. Bimetal itu artinya menggunakan dua buah logam ya, yang mana logam itu punya tingkat pemuaian yang berbeda, koefisien muainya berbeda, sehingga ketika koefisien muainya berbeda, ketika diberi kalor dengan energi yang sama, itu mengalami pemuaian yang berbeda, bisa yang satu lebih panjang atau yang satu lebih pendek. Itu karena ketika koefisien muainya kecil berarti memuainya lebih pendek. Nah, kalau seperti ini, yang memuai lebih pendek itu yang nanti akan menyebabkan pergerakan ini, melengkungnya ini. Jadi kalau misalnya ini dipanaskan, biasanya pengisinya ini. Kalau yang pemuaiannya kecil itu isinya adalah logam paduan nikel dan besi, tapi kalau yang memuai lebih cepat itu ditambah dengan krom dan mangan. Nah, ketika ini mengalami interaksi dengan benda yang diukur suhunya,
itu akan memungai tadi, ini kan melengkung toh, melengkungnya kemana? Tergantung dia panas atau dingin ya, sehingga ini nanti yang menyebabkan si benda ini, sensor geraknya ini menunjukkan ke arah jarumnya menunjukkan oh dia suhunya sekian, tentu saja melalui proses konversi ya. Selanjutnya adalah pengukur suhu yang menggunakan listrik. Nah, di sini perubahan sifat dari sensor listriknya, dia menggunakan sensor listrik itu bisa menggunakan detektor suhu resistansi, termistor, ataupun termokouple. Mungkin yang banyak dibahas kemarin itu terkait dengan termokouple ya, dimana termokouple ini ada sensor dua buah logam yang berbeda, sehingga di antara dua buah logam tersebut yang bisa mendeteksi kalor itu akan menimbulkan yang namanya beda potensial. Nah, beda potensial ini yang menjadi sumber adanya listrik. Nah, listrik ini yang nanti terkonversi menjadi suhu. Nah, kalau secara gambar bisa ditunjukkan seperti ini. Benda yang diukur suhunya kemudian nanti akan mengalir ke dua buah logam yang berbeda. Artinya ketika logamnya berbeda, maka ini akan menimbulkan beda potensial. Nah, beda potensial ini yang nanti terbaca menjadi detektor suhu. Jadi sensor suhunya bekerja pada prinsip tegangan yang ditimbulkan oleh dua buah logam yang memiliki beda potensial. Mungkin ini yang digunakan di yang sekarang itu ya, seperti termogan itu mungkin menggunakan prinsip ini, termokouple. Kemudian yang terakhir yang mau saya tambahkan itu terkait dengan pengukur suhu yang untuk suhu yang tinggi. Nah, ini disebutnya dengan pirometer. Pirometer ini artinya mengukur suhu api ya. Piro itu api, kemudian meter itu ukuran. Nah, yang diukur ini adalah suhu yang tinggi, biasanya di atas 140 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya tanpa menggunakan kontak fisik. Jadi kalau dengan kontak fisik yang mengukur repot juga ya, harus berhadapan dengan suhu yang sangat tinggi ini. Nah, prinsipnya adalah kita menggunakan radiasi dari pancaran benda yang punya suhu tinggi. Karena ketika benda yang punya suhu tinggi itu memancarkan radiasi, kita menggunakan hukum yang namanya hukum Stephan-Boltzmann. Mungkin sebentar. Nah, prinsipnya menggunakan hukum ini Stephan-Boltzmann, di mana energi yang diradiasikan oleh benda itu sebanding dengan emisivitas bendanya, yang itu adalah konstanta Stephan-Boltzmann-nya dikalikan dengan pangkat 4 dari suhu dari benda yang memancarkan radiasi tersebut. Ini C-nya sudah konstanta, sehingga ketika terpancarkan ini E-nya yang diterima oleh si pirometernya, maka akan terkonversi menjadi suhu, akan bisa dibaca suhu dari benda yang memancarkan radiasi tersebut. Sebenarnya ada dua dari pirometer ini, yang prinsipnya dengan menggunakan radiasi totalnya, kemudian yang satunya itu menggunakan prinsip optis di dalamnya, artinya ada penggunaan prinsip-prinsip dari alat optik. Nanti teman-teman bisa baca di file yang saya bagikan ini, sudah saya tuliskan semuanya. Begitu mungkin tambahan dari saya untuk
bagian dari konfirmasi apa yang sudah didiskusikan bersama. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.